Salve saudara-saudari, apakah saya mengajarkan radikalisme? No, saya mengajak kita semua menjadi Katolik yang radikal. Apakah Anda ingin menjadi seorang Katolik yang radikal? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Bagaimanapun juga, kata radikal bisa berarti baik atau buruk, tergantung konteksnya. Terkadang kata ini membawa konotasi komitmen yang penuh gairah atau semangat yang mengagumkan. Di sisi lain, bisa berarti pengabdian yang fanatik, aneh, atau bahkan berbahaya terhadap suatu tujuan. Namun menurut saya kita semua harus menjadi umat Katolik yang radikal. Itu karena radikal dalam arti yang paling ketat dan sebenarnya berarti mengakar. Kata radikal berasal dari kata bahasa Latin radix. Radix artinya akar atau landasan dari sesuatu. Kita manusia ini memahami keberakaran, menghargai keberakaran. Kita menginginkan dan menghargai hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang memiliki sejarah terhormat, hal-hal yang telah teruji dan mapan. Kita menyukai mobil antik yang terbuat dari baja dan bukan plastik. Hadiah yang diwariskan dari ayah ke anak, dari generasi ke generasi. Upacara kuno, bangunan kuno yang sudah lapuk bahkan. Hal-hal yang telah terbukti kuat dan benar. Sebagai umat Katolik, kita harus radikal karena kita harus mengakar. Tapi berakar pada apa? Tradisi gereja. Bukan hanya tradisi suci T besar yang tidak bisa salah, tapi juga tradisi T kecil, ya, ibadat yang sudah menguduskan devosi, menguduskan nenek moyang kita dari generasi ke generasi. T kecil, tradisi liturgi misalnya. Kita hidup di zaman yang mengagungkan bahkan memuja otonomi dan pilihan pribadi. Apa yang kamu inginkan? Yang mana yang kamu sukai? Apa yang membuat kamu senang? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Namun, iman Katolik dan Apostolik bukanlah sesuatu yang kita modifikasi sesuai keinginan kita. Itu bukanlah iman yang dibuat menurut gambaran kita sendiri. Iman Katolik adalah sesuatu yang kita terima. Kita tidak lagi memilih atau membuatnya. Lebih seperti orang yang memilih tanggal lahir atau garis keturunan keluarga kita. Tradisi telah menjadi kata kotor di beberapa kalangan orang Katolik. Kata ini digunakan untuk meremehkan atau bahkan mengejek. Namun, seorang Katolik tanpa tradisi tidak masuk ke akal. Seperti seseorang yang terbangun dari koma dan menyadari bahwa dia tidak ingat lagi siapa dirinya. Tradisi adalah kenangan gereja, memori. Tanpa dia, kita tersesat. Kita tidak memiliki identitas. Kita benar-benar tidak memiliki akar, terombang-ambing oleh setiap keisengan dan tingkah laku di zaman kita yang berubah-ubah, ya kan? Iman Katolik bukanlah sebuah menu pilihan, sebuah hamparan pilihan. Bukan juga sesuatu yang modern yang dimulai kemarin, 50 tahun lalu, atau bahkan 500 tahun lalu. Itu adalah iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berdirilah teguh dan berpegang teguh pada tradisi yang kamu terima, kata Santo Paulus, dan kita harus melakukannya. Jika kita umat Katolik kuat, jika kita mampu bertahan dari serangan musuh, jika kita mau membuktikan diri kita setia dan benar, maka kita tidak mempunyai pilihan lain selain membenamkan diri dalam tradisi iman kita. Kita harus dengan rendah hati menerima iman, menyerapnya, membiarkannya meresap ke dalam tulang-tulang kita. Kita harus membiarkan akar kita tumbuh dalam-dalam. Hanya dengan itulah kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Tuhan memberkati.